Kalau engkau memang memanggil hambamu menjadi hamba yang benar, nyatakan kuasamu Tuhan. Aku tidak perlu mendoakan oknum-oknum pendeta yang menolak aku. Biarlah itu adalah hakmu Tuhan. Tapi aku berdoa untuk istri sama 5 anakku. Nyatakan, kalau engkau memang memanggil aku, nyatakan kuasamu, engkau akan memanggil istri sama 5 anakku. Buktikan. Walaupun saya terus datang pada istri sama, akhirnya istri dan anak-anak saya bisa terima Yesus. Walaupun melalui proses yang begitu panjang. Akhirnya saya tawari dibaptis. Baptis saya, istri sama 2 anak saya berangkat dibaptis. Ketika saya pulang dari baptisan, apa yang terjadi? Pikiran istri saya, orang habis dibaptis itu ada damai, ada berkat, ada begini. Namanya orang masih awam. Apa yang terjadi? Rumah sudah hancur. Dihancurkan oleh orang-orang lebih. 3 anak saya masih kecil-kecil sampai dempis di lemari. BRT sama RW tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pasukan FPI hampir 2 truk turun lapangan. Rumah saya diobrak-abrik. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Hampir 3 bulan saya mengalami peperangan. Setiap pagi saya harus kerja bakti. Sebab di depan rumah itu dibuang kotoran manusia. Setiap pagi saya bersama istri anak-anak saya kerja bakti. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluarga besar saya dari Bangkir memberikan 1 delden. Hari ini engkau keluar dari rumah itu tanpa membawa apa. Atau kamu kembali kepada habitatmu. Kalau tidak, out, keluar. Tepat jam 11 malam. Tidak ada negosiasi lagi. Saya bersama istri sama 5 anak saya keluar dari rumah Tanah Merah dengan sebuah tangisan. Tuhan, inikah jawabanmu? Saya nangis. Akhirnya saya dihadang oleh beberapa hamba Tuhan. Malam itu juga saya langsung ditaruh di sebuah rumah. Banyak hamba-hamba Tuhan menawarkan saya, Bapak berangkat keluar dulu saja supaya lebih aman Pak. Ada yang sembunyi dulu Pak, lebih aman Pak. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kemana engkau taruh aku Tuhan? Apa kata Tuhan? Kamu jangan kemana-mana Markus, tetap di Surabaya. Sebab akulah Tuhanmu. Akulah Tuhanmu. Tidak sehelai rambut pun akan jatuh dari tubuhmu tidak aku kehendaki. Saya buktikan itu. Setelah saya pindah dari Tanah Merah ke Sitoyoso, saya jalani hidup bersama istri sama. Walaupun terus intimidasi, teror terus terjadi. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mulai berkembang, merapatkan barisan dengan salah satu organisasi, ya, bukan organisasi gereja ini, sebuah paguyuban. Saya buka satu pemberitaan Islamologi di sana. Jaring jiwa. Mulai dari Rungkut Mapan Tengah, saya buka di Wiyung, saya buka lagi di Margomulyo. Ya, yang terakhir ini saya buka di Margomulyo, sungguh luar biasa. Karena dari 57 karyawan yang ada di situ, tidak ada satupun orang Jawa, semua orang Madura. 3 orang bertobat, yang lainnya masih mau mendengar. Ini sudah rasa cukup. Saya lebarkan sayap sampai ke Jombang. Dan tugas saya sekarang melayani dia. Walaupun sekarang saya menghadapi intimidasi, tekanan apapun. Lantas bagaimana peran kita kenyataan yang terjadi saat ini? Jangan takut. Awal pertama perjanjian baru dibuka dengan kata-kata jangan takut. Apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra dibenarkan menurut hukum Alkitab. Karena apapun yang dibuat oleh Amrosi Imam Samudra, Abu Bakar Basir dan semua orang-orangnya, ini sudah diramal. Kalau kita kembali pada Yohanes 16 ayat 2, jelas di sana dikatakan, kamu aku kucilkan. Dan setiap orang yang membunuh kamu menganggap dirinya berbakti kepada Allahnya. Ngerampok, membunuh, ngebom, ini dianggap berbakti kepada Allahnya. Membunuh berteriak Allahu Akbar. Ngebom tetap berteriak Allahu Akbar. Ini sudah ditulis dalam Yohanes 16 ayat 2. Tapi ada satu masalah Tuhan Yesus pesankan. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Ini permasalahannya. Haruskah kita membenci? Tidak. Apapun yang mereka berbuat, tidak ada kebencian dalam hati kita. Ada domba dari kandang lain yang harus aku tuntun juga. Bahasa harus aku tuntun juga, ini sekarang diamanatkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Untuk meneruskan kata-kata, harus aku tuntun juga. Domba dari kandang lain, berarti di luar orang-orang Kristen. Itu bisa Buddha, itu bisa Hindu, bisa Konghucu, bisa juga orang-orang Islam sendiri. Ini adalah tugas kita, mengemban tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas bagaimana saat ini kita bisa mengantisipasi situasi orang-orang FPI. Peran apa yang harus dia lakukan? Peran FPI hanya satu, mendirikan dan menegakkan syariat Islam di Indonesia ini. Sebab dianggapnya orang-orang NU sudah tidak punya kemampuan. Ya, di Indonesia ini mayoritas orang NU. Cuma orang NU ini tidak sempurna di dalam Islam.
Ya, itu memang benar. Kenapa tidak sempurna? Karena orang NU ini menggabungkan antara Islam dan Jawa. Ya, Islam dan Jawa, tidak murni Al-Quran semuanya. Tapi kelompok Habib Rizki, Abu Bakar Basir, semua orang-orang ini memang memakai satu faham Al-Quran murni. Jadi menegakkan negara syariat Islam dengan hadirnya Laskar Jihad, ya, dengan hadirnya MMI yang dipimpin oleh Abu Bakar Basir, dengan hadirnya FPI yang dipimpin oleh Habib Rizki. Itu belum organisasi-organisasi lain yang terhitung, ya, yang terhitung pada tanggal 23 Desember tahun 2006 kemarin, ada sekitar 8 organisasi Islam di Indonesia merapatkan barisan, menyatukan misi dan visi mereka. Dan di antara organisasi ini tidak ada NU dan Muhammadiyah. Organisasi ini sudah merapatkan barisan. Sekarang tinggal kita sudah paham bagaimana peran mereka. Kita pun juga harus merapatkan barisan. Rapatkan barisan, gempur dengan doa dan puasa, siapkan laskar-laskar Kristus, asal jangan takut. Ya, 2 hari ini saya kucing-kucingan, keluar rumah kayak ada perasaan takut gini, kucing-kucingan. Sampai istri saya, anak-anak saya menghadapi satu tekanan. Setiap saya keluar dari rumahnya saya katakan, ikhlaskan saya. Kalau memang nyawa saya harus jadi taruhannya, tidak peduli. Mati pun hari ini asal jangan mati menjadi penjahat. Mati karena pikul salib, martir untuk Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Ada saat dan waktunya itu semua terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sinilah bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi dan kondisi negara kita yang sudah terpuruk ini. Saat ini adalah tugas-tugas kita. Saya sangat prihatin akan gerakan gereja-gereja di Indonesia ini yang secara jujur saya katakan perkembangannya sangat minus, ya. Sehingga ketika 2 SK Menteri diturunkan itu alhamdulillah, karena hadirnya 2 SK Menteri ini dapat membuat introspeksi oknum-oknum pendeta yang harus mereka tingkatkan dalam pola berpikir. Jangan bangun gereja kalau nggak punya jemaat. Bangun gereja kalau jemaat, tiba terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Antar pendeta menjelekan. Di Surabaya itu banyak gereja-gereja dibangun. Setiap pendeta berbicara, ayo kita berdoa bersama-sama, imani supaya malaikat Tuhan kursi-kursi yang kosong ini kita imani, supaya minggu depan kursi yang kosong bisa diisi. Bagaimana bisa diisi kalau dia nggak mau menginjil? Nggak bisa diisi. Jemaatnya orang lain masuk, putar aja kayak sirkulasi. Loh, katanya gereja Tuhan sudah mulai bangkit, ya. Banyak pendeta dari luar negeri menubuatkan, oh, gerakan Kristus sudah mulai hadir di Indonesia. Bisa hadir kalau kita siap menerima mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Loh, gereja itu kayak perputaran. Maaf kata, memang tidak ada. Maka tadi saya katakan gereja itu kayak diskotik sekarang. Saya rindu gereja itu dijadikan laboratorium, menggodok manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Tapi enggak, gereja-gereja sekarang di Surabaya sudah jadi diskotik semuanya. Hampir. Kenapa saya katakan jadi diskotik? Coba lihat, saudara kita Bani Kedar, lihat. Katakanlah ada seorang wanita muslimat, lihat. Delon iki wong wedok Kristen, iku apa nang gereja apa nang diskotik? Pakai rok sekian. Kadanglah udolnya sampai ketok kayak wong penyanyi India. Ini satu pengalaman bagi saya. Ketika saya baru bertobat, saya duduk di sebelah seorang wanita, di sini ada beberapa hamba Tuhan. Nah, kebetulan waktu hening, firman Tuhan dibacakan. Nah, kebetulan yang duduk ini banyak perempuannya. Tanpa saya sadari saya toleh ke sebelah saya. Saya punya mata ya, saya pasti noleh ke sebelah. Masya Allah. Jadi ketika dia duduk, ini roknya sampai sekian. Jadi dalam keadaan hening, saya keluar kata-kata, hening, gereja hening, satu suara dengar, Subhanallah, saya bilang. Jadi ketika noleh saya katakan, Subhanallah. Semua orang gereja dengar, mengarahkan kepada saya. Yang namanya Pak Nason di sebelah saya tanya, Pak, ada apa Pak? Ada apa-apa Pak gitu. Tidak ada apa-apa, tapi mata saya masih ngelirik lagi.